Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 semester 1 kurikulum 2013. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Adapun topik materi yang akan kita bahas pada video kali ini diantaranya adalah pengertian pelanggaran hukum, penyebab pelanggaran hukum, jenis-jenis pelanggaran hukum, dan terakhir adalah contoh kasus pelanggaran dan dampaknya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian. Pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku yang menyimpang, yang berupa tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Wiryono Projodikiro, pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain daripada perbuatan yang melawan hukum. Kesimpulannya, pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Yang kedua adalah penyebab pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah faktor dari terpaksa. Terkadang seseorang terpaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai norma masyarakat. Yang kedua adalah memiliki niat yang buruk. Hambatan yang menghadang dalam mencapai tujuan seringkali membuat seseorang akhirnya memiliki niatan buruk. Yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Dalam mendidik mengakibatkan orang itu terbiasa melanggar norma yang berlaku. Yang keempat adalah tidak setuju dengan norma. Pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat juga dapat disebabkan karena seseorang tersebut tidak setuju dengan norma yang berlaku. Dan yang terakhir adalah kesempatan. Manusia selalu memiliki kemungkinan untuk melakukan pelanggaran norma karena adanya peluang ataupun kesempatan. Faktor penyebab selanjutnya adalah kelemahan penegakan hukum. Pelanggaran hukum dapat terjadi karena penegakan hukum yang lemah dari faktor hukumnya yang bermasalah, yang multitafsir, kurangnya baiknya cara penegakan hukum dalam melaksanakan tugas. Yang keenam adalah minimnya kepatuhan hukum. Kurangnya kepatuhan hukum yang terjadi di dalam masyarakat dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap tegaknya hukum, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum untuk menegakkan aturan, dan keinginan diri untuk melakukan pelanggaran hukum. Kemudian yang terakhir adalah pelanggaran yang dianggap lazim. Masyarakat masih memandang pelanggaran sebagai hal yang lumrah dan bukan sesuatu hal yang buruk, misalnya terjadi main hakim sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh tidak percayanya hukum dan penegak hukum, keinginan diri untuk melanggar. Selanjutnya adalah unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur. Yang pertama, harus ada kesalahan. Syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif, yaitu pelanggaran hukum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan dari sebuah melawan hukum tersebut. Secara subjektif, jika si pelanggar sudah memprediksi konsekuensi ketika melawan hukum. Yang kedua adalah harus ada kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian material yang akan diganti oleh pelaku. Sedangkan kerugian ideal terjadi jika perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan rasa takut, sakit, hilang kesenangan hidup, dan akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Unsur yang ketiga yaitu unsur bertindak melawan hukum. Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang diduga melanggar aturan hukum dalam masyarakat. Perbuatan yang dianggap melawan hukum tidak hanya didasarkan pada asas hukum tertulis, tetapi juga pada norma hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat, seperti asas kesusilaan dan kepatutan. Yang terakhir adalah hubungan sebab akibat pelaku dan kerugian korban. Mengkaji sebuah sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.
Kategori perbuatan dianggap melawan hukum diantaranya adalah jika perbuatan itu yang menimbulkan kerugian bagi korban dan harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Perbuatan yang melawan hukum atau unaffirmative yang dilakukan secara sengaja bertentangan dengan peraturan yang ada karena ketidaksetujuan terhadap peraturan atau adanya keinginan untuk melanggar. Antara kerugian dan perbuatan yang timbul harus terdapat hubungan kausal, yakni sebab dan akibat. Pelanggaran akan mengakibatkan kerugian bagi korban. Perbuatan dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian karena ketidaktahuan peraturan atau karena tidak diingat. Selanjutnya, kerusakan yang disebabkan oleh tindak ilegal atau dari suatu pihak menurut pasal 1365 KUHP Perdata akan dilakukan ganti rugi dalam dua bentuk, yaitu kerugian material adalah kerugian yang sebenarnya yang diderita oleh korban akibat perbuatan, sedangkan kerugian tidak berwujud adalah kerugian yang diderita seseorang akibat perbuatan yang salah. Bentuk kerugian sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kompensasi sejati, yaitu kerugian aktual yang dialami oleh yang diderita yang dihitung dengan mudah untuk memperoleh kerugian. Yang kedua adalah kompensasi hukuman, yaitu kompensasi yang dibayarkan kepada korban melebihi apa yang seharusnya diberikan kompensasi akan menimbulkan efek yang jerah. Yang terakhir adalah kompensasi nominal, yaitu kerugiannya tidak bisa dihitung dengan nominal atau kerusakan non-material, bahkan bisa jadi tidak terdapat unsur kerugian materi. Selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran hukum. Yang pertama adalah pelanggaran hukum tertulis. Dalam pelanggaran hukum tertulis, ya, seseorang dapat melakukan pelanggaran terhadap hukum yang sudah dikodifikasi, disusun secara sistematis dan teratur seperti KUHP pidana, KUHP perdata, dan KUHP dagang. Sebagai contoh, pelanggaran hukum perdata terjadi jika ada kerugian pada kepentingan individu pada masyarakat. Sedangkan pelanggaran hukum pidana jika terjadi jika adanya pelanggaran hak warga dan tindak pidana yang bertentangan dengan ketertiban di dalam masyarakat. Dan pelanggaran yang dilakukan pada hukum yang tidak dikodifikasi secara sistematis tidak lengkap dan masih terpisah seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pelanggaran hukum tidak tertulis. Pelanggaran yang dilakukan dengan bertentangan pada hukum dalam masyarakat yang tidak tertulis namun disepakati oleh masyarakat untuk dilaksanakan dalam bentuk norma. Nah, norma jika dilakukan pelanggaran maka akan mengakibatkan dua konsekuensi. Yang pertama adalah konsekuensi hukum, yaitu konsekuensi hukum adalah sanksi hukuman yang diberikan lembaga hukum yang berwenang kepada pelaku pelanggaran kesepakatan bertujuan memberikan efek jerah dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Umumnya konsekuensi hukum dapat berupa denda, ganti rugi, pembatalkan perjanjian, penjara, bahkan hukuman mati. Yang kedua adalah konsekuensi sosial, yaitu dampak atau akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran kesepakatan terhadap hubungan sosial antara pelaku dengan pihak dan menimbulkan perpecahan, permusuhan, konflik, kekerasan di masyarakat. Dalam praktiknya, konsekuensi sosial dapat menghilangkan kepercayaan, kehormatan, reputasi, kredibilitas, dan bahkan persahabatan. Adapun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat diantaranya adalah norma agama, petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran. Sanksi jika melanggar secara tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal, yaitu dalam bentuk pahala ataupun dosa. Kemudian yang kedua, norma kesopanan, yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksi jika melanggar tindak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemooh, ataupun pengucilan dalam pergaulan. Norma kesusilaan, pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari
hati nurani manusia tentang baik dan buruk suatu perbuatan. Sanksi jika melanggar tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, seperti merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang ditunjuk untuk mengatur manusia. Sanksi pidana berupa hukuman yang cukup ada dua, yaitu hukuman pokok terdiri hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, ataupun sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua adalah hukuman tambahan dalam pencabutan hak tertentu. Contoh pelanggaran hukum, yang pertama adalah bentuk pelanggaran, seperti hanya melanggar lalu lintas, menerobos lalu lintas. Ini regulasi yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika menerobos lalu lintas, maka dikenakan pasal 28 ayat 2 menerobos lampu merah, dipidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak 500.000. Jika tidak menggunakan helm SNI, maka dikenakan pasal 291 ayat 1 dan 2 tidak menggunakan helm SNI, dipidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak 250.000. Jika tidak memiliki SIM, maka melanggar pasal 777 ayat 1, semua pelanggar harus memiliki SIM. Bisa dipidana kurungan paling lama 4 bulan dan denda 1 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah kendaraan motor tidak sesuai dengan spesifikasi standar. Melanggar pasal 28 ayat 1, ranmor tidak sesuai dengan spesifikasi, maka dapat dipidana kurungan 1 bulan dan denda paling banyak 250.000. Nah, selanjutnya adalah pelanggaran membuang sampah sembarangan. Regulasi yang dilanggar bisa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ataupun Perda dari Pemerintah Provinsi Jakarta Nomor 3 Tahun 2013. Contohnya adalah membuang dan menumpuk sampah di sembarangan tempat. Ini melanggar Perda DKI Nomor 3 Tahun 2013, dikenakan pasal 130 ayat 1 membuang sampah sembarangan, dikenakan pasal uang denda paksa paling banyak 500.000, membuang sampah dari kendaraan, melanggar pasal Perda nomor 3 tahun 2013, pasal 130 ayat 1C, membuang sampah dari kendaraan dapat dikenakan denda paling banyak 500.000. Membakar sampah, melanggar Perda DKI nomor 3 tahun 2013, pada pasal 135 ayat 1 membakar sampah dapat dipidana 1 tahun atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Contoh selanjutnya adalah mengganggu ketertiban umum. Ya, ini bisa melanggar KUHP tentang tindak pidana. Yang pertama, melakukan perkelahian. Ini bisa melanggar pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang lain dan barang. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan penjara. Merusak fasilitas umum. Pasal 406 KUHP ayat 1 KUHP tentang periksaan barang orang lain. Ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dengan denda paling banyak 4,5 juta. Mengganggu kenyamanan orang lain dengan membuat kegaduhan. Pasal 503 KUHP membuat gaduh dan perbuatan yang mengganggu ketenangan orang lain. Ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun penjara dan paling pidana denda paling banyak 225 juta. Nah, contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan di dalam lingkungan kita sehari-hari, sebagai contoh adalah dalam lingkungan keluarga, dengan mengabaikan perintah orang tua, ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Dalam lingkungan sekolah, yaitu mencontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran. Yang selanjutnya di lingkungan masyarakat, yaitu tidak kerja bakti, main hakim sendiri dan melakukan perjudian. Dalam lingkungan bangsa dan negara, tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan melakukan tindak pidana seperti pembunuhan. Nah,
Bagaimana partisipasi kita dalam perlindungan dan penegakan hukum, yaitu dengan melakukan wujud partisipasi perlindungan dan penegakan hukum dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertaruhkan tata tertib yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Berikut ciri-ciri berperilaku sesuai hukum, yaitu diantaranya adalah disenangi oleh masyarakat, tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, menciptakan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.